Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti dengan NIM 2014110200. Saya mahasiswi IAIN Palangkaraya semester 3 dengan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam dan Program Studi Perbankan Syariah kelas C. Baik, di dalam video ini saya membuat materi tentang time series yang dimana video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester 3 mata kuliah Statistik 1 dengan dosen pengampu Ibu Hasnita MSI. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian time series, kemudian komponen time series, manfaat time series, dan penyelesaian time series. Langsung saja ke pembahasan, yaitu pengertian time series. Time series merupakan serangkaian pengamatan terhadap suatu peristiwa, kejadian, gejala, atau perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, yaitu data yang dikumpulkan terkait dengan satuan waktu, yaitu jam, hari, minggu, bulan, tahun, maupun semester, dan data yang diamati sepanjang waktu. Pola gerakan data dapat diketahui dengan adanya data time series. Pola data time series digunakan untuk menganalisis data masa lalu yang akan digunakan untuk meramalkan suatu nilai atau kejadian pada masa yang akan datang. Kemudian pengertian lain time series yaitu kumpulan kejadian-kejadian masa lalu yang dirangkum menjadi satu deret waktu sehingga menghasilkan data yang dapat dilihat dan periode ke periode. Kemudian time series itu serangkaian pengamatan terhadap peristiwa, kejadian, atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu, dicatat secara teliti menurut urut-urutan waktu terjadinya, kemudian disusun sebagai data statistik. Nah, sebenarnya banyak sekali pengertian time series itu, namun pada intinya pengertian time series itu memuat unsur yang pertama, unsur waktu dan kejadian. Misalkan pada waktu minggu keberapa, tahun berapa, dan kejadian. Misalkan pada minggu itu kejadian apa yang terjadi, kemudian pada tahun itu apa yang terjadi. Di sini bisa kita lihat, jika variabel atau besarnya gejala peristiwa dalam runtut waktu serangkaian waktu itu disimbolkan dengan Y1, Y2, dan YN. Kemudian waktu pencatatan nilai variabel atau peristiwa, nah itu bisa disimbolkan dengan X1, X2, dan Xn. Kemudian, maka runtut waktu dari nilai variabel Y dapat ditunjukkan oleh persamaan Y sama dengan Fx yang artinya besarnya nilai variabel Y tergantung pada waktu yang terjadi peristiwa itu. Kemudian kita masuk ke bagian B, komponen time series. Nah, jadi komponen time series ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, horizontal. Tipe data horizontal ialah ketika data observasi berubah-ubah di sekitar tingkatan atau rata-rata yang konstan. Sebagai contoh, penjualan tiap bulan suatu produk tidak meningkat atau menurun secara konsisten pada suatu waktu. Kemudian yang kedua, musiman. Nah, tipe data seasonal ialah ketika observasi dipengaruhi oleh musiman yang ditandai dengan adanya pola perubahan yang berulang secara otomatis dari tahun ke tahun. Sebagai contoh adalah pola data pembelian buku baru pada tahun ajaran baru. Kemudian yang ketiga, tren. Tipe data tren ialah ketika observasi naik atau menurun pada perluasan periode suatu waktu. Sebagai contoh adalah data populasi. Kemudian siklikal. Tipe data siklikal ditandai dengan adanya fluktuasi bergelombang data yang terjadi di sekitar garis tren. Sebagai contoh, data-data pada kegiatan ekonomi dan bisnis. Selanjutnya masuk ke manfaat time series. Yang pertama, untuk membantu mempelajari data masa lampau sehingga dipelajari faktor-faktor penyebab perubahan untuk mempertimbangkan perencanaan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, membantu dalam peramalan atau memprediksi. Yang ketiga, membantu memisahkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu data, khususnya variasi atau gerak musim. Lalu diadakan penyesuaian dengan faktor musim ini. Kemudian yang keempat, membantu dan mempermudah membandingkan suatu rangkaian data dengan rangkaian data yang lain. Kemudian masuk ke pengolahan data time series atau peramalan. Nah, ada
4 metode untuk melakukan forecasting. Yang pertama itu metode semi-average untuk keperluan peramalan dengan membentuk persamaan seperti analisis regresi. Yang kedua, metode moving average untuk menghitung beberapa angka rata-rata dari suatu time series. Yang ketiga, metode least square yang digunakan untuk mendapatkan penaksir koefisien regresi linear. Nah, forecasting dengan metode least square. Nah, di sini saya hanya membahas metode least square, yang dimana metode least square itu terbagi menjadi dua kasus. Yang pertama kasus data ganjil dan yang kedua kasus data genap. Nah, sini kan ada persamaan regresi linear, yang dimana cara mencari nilai Y itu sama dengan A ditambah BX. Kemudian cara mencari nilai A itu sama sigma Y dibagi 8. Sigma Y dibagi N. Kemudian cara mencari nilai B itu sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Di sini Y bisa diartikan sebagai variabel dependen yang dicari trendsnya. Kemudian X variabel independen dengan menggunakan waktu. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini bisa kita lihat jumlah peserta KB itu semakin dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. 2010 150, 2011 157 dan seterusnya selalu meningkat, sehingga totalnya itu total dari 2010 sampai 2016 itu 1.413.000. Cara penyelesaiannya di sini bisa kita lihat sudah ada data peserta KB. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan nilai trennya? Yang pertama kita harus memperhatikan terlebih dahulu pada tahun ini. Jadi di sini kita hitung terlebih dahulu ada berapa. Nah, jadi di sini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Nah, berarti di sini ada 7. Berarti ini adalah termasuk ke data ganjil. Nah, jika data ganjil kita lihat nilai tengahnya atau tahun di tengah-tengahnya yang membagi menjadi 2. Nah, di sini bisa kita lihat 2013 yang membagi menjadi 2. Nah, dari 2010 11 12. Nah, ini pembaginya, kemudian ini 14, 16, 16. Nah, jadi 2013. Kemudian bisa kita tuliskan pada trend X-nya ini 0. Jadi dari kita mulai dari 0 ini, kemudian ke atas itu jadi min 1, min 2, dan min 3. Kemudian ke bawah sama juga, hanya yang beda hanya pada min dan tidaknya. Di sini kan kalau ini ke atas kan pakai min, kemudian kalau di bawah ini tidak pakai min, langsung positif. 1, 2, dan 3. Kemudian bagaimana cara mencari nilai X kuadrat atau X pangkat 2? Caranya kan sini sudah ada nih nilai X-nya min 3. Jadi min 3 ini dikuadratkan dan hasilnya adalah 9. Nah, begitupun seterusnya. Sehingga kita jumlahkan dan hasilnya 28. Kemudian kita cari lagi nilai XY-nya. Nah, di sini sudah ada nilai XY. Nah, bagaimana cara mencari nilai XY? Caranya, ini kan sudah ada nilai X-nya, yang mana nilai X-nya adalah min 3 dikali 150.000. Kenapa 150.000? Karena ini adalah nilai Y-nya. Nah, begitupun cara mencari nilai seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian kita jumlahkan yang mana menghasilkan 628.000. Nah, di sini kan sudah ada rumusnya. Nah, jadi persamaan regresi. Nah, cara mencari nilai A ini kan sudah ada sigma Y dibagi 8. Nah, bisa kita masukkan di sini bahwa nilai Y-nya itu kan atau sigma Y-nya itu kan 1.413.000. Kita masukkan kemudian dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena datanya ada 7 dari 2010 sampai 2016. Kemudian menghasilkan ini. Kemudian cara mencari nilai B sama saja, kita masukkan sigma XY-nya itu 628.000, kita masukkan. Kemudian dibagi 28. Kenapa 28? Karena ini kan sigma X2. Nah, sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadratnya itu adalah 28. Nah, jadi hasilnya adalah ini. Kemudian kita mencari nilai Y. Nah, ini nilai Y. Jadi caranya itu kan nilai A ini ditambah nilai B kali X. Nah, jadi nilai A ini ditambah dengan
nilai B ini, kemudian dikali dengan X. Selanjutnya, kita akan memprediksi pada tahun 2017. Nah, ini kan 2010 sampai 2016 saja. Jika kita tuliskan di sini 2017, kita kan akan memprediksi pada tahun 2017. Caranya, nilai Y sama dengan nilai A ditambah dengan nilai B dikalikan 4. Kenapa dikalikan 4? Karena di sini kan pada 2016 itu 3 nilainya, nilai X-nya. Jadi, jika kita memprediksi pada 2017, maka di sini jadi 4 nilai X-nya. Jadi, sini 4. Kemudian, menghasilkan ini, kemudian kita bulatkan. Kenapa dibulatkan? Karena ini adalah jumlah orang, jadi kita harus bulatkan. Nah, selanjutnya, jadi ini adalah kesimpulan dari atau hasil prediksi peserta KB pada tahun 2017. Kemudian, cara penyelesaian data genap ini hampir sama, cuman yang membedakan hanya pada tren atau nilai X-nya saja. Baik, langsung saja. Kalau tadi kan data ganjil, ini kan data genap. Kalau data ganjil tadi kita ambil dari tengah-tengahnya. Nah, kalau ini kata data genap, nah kita bisa ngambil dari 2012 dengan 2013. Kenapa? Karena kan ini yang membagi dua tahun ini, maksudnya 2012 dan 2013 ini yang membagi menjadi 2. 2009 sampai 2011 kan ada 3. Kemudian 2014 sampai 2016 kan ada 3. Berarti nilai tengahnya itu 2012 dengan 2013. Bisa kita masukkan ini pada 2013 ini kita mulai 0,5. Nah, jadi pada 2012 kita masukkan nilai min 0,5. Jadi kita isi lagi ke atasnya min 1,5, min 2,5, min 3,5. Kemudian di bawahnya juga begitu. Dari 0,5 ke bawah jadi 1,5. Kemudian ke bawahnya jadi 2,5 dan seterusnya. Nah, kemudian cara mencari nilai X kuadratnya ini sama saja. Cara mencarinya itu, ini kan sudah ada nilai min 3,5. Nah, ini dikuadratkan menghasilkan ini. Kemudian kita jumlahkan. Nah, cara mencarinya sama dan selanjutnya kita jumlahkan. Jumlahnya 42. Kemudian cara mencari X-nya itu sama saja. Caranya, ini kan sudah ada nilai X-nya min 3,5 dikali dengan 130.000. Kenapa? Karena ini adalah nilai Y-nya. Nah, sudah begitupun cara mencari seterusnya. Dan kita jumlahkan menjadi 879, dan kita jumlahkan menjadi 879.500. Kemudian kita jumlahkan. Selanjutnya cara mencarinya itu sama saja. Kita masukkan sigma Y, ini sigma Y 1.543.000 kita masukkan dibagi sigma X kuadrat dibagi dibagi N. Nah, N tadi jumlahnya itu ada 8 data. Jadi bagi 8, nah menghasilkan ini. Kemudian cara mencari nilai B sama saja kayak seperti yang data ganjil tadi. Sigma XY ini dibagi sigma X kuadrat 42 menghasilkan ini. Kemudian kita mencari nilai Y. Nah, nilai A ditambah nilai B. Nilai A ditambah nilai B. Kemudian dikalikan dengan X. Nah, selanjutnya kita akan memprediksi pada tahun 2017. Nah, caranya sama seperti tadi. Nah, Y sama dengan nilai A ditambah nilai B dikalikan 4,5. Kenapa 4,5? Karena kan kita memprediksi di 2017.
Jadi di sini kan 2016-nya 3,5. Jadi kalau misalkan 2017 berarti di sini 4,5. Nah, di sini 4,5. Kemudian menghasilkan ini. Lalu kita bulatkan. Kenapa dibulatkan? Karena ini adalah jumlah orang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait materi time series. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam menjelaskan materi time series. Dan mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait materi time series, khususnya cara mencari atau cara membuat persamaan regresi nilai untuk data ganjil dan data genap. Mohon maaf apabila kurang jelas dalam menjelaskan materi maupun terdapat kekeliruan dalam menjelaskan penyelesaian soal. Dan saya persilakan juga kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik sarannya untuk menuliskan di kolom komentar terkait penjelasan materi agar saya bisa memperbaiki agar saya ke depannya bisa memperbaiki dan lebih baik lagi dalam pembuatan videonya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.